Halo para perindu aset, selamat datang di program baru dari KPK Jayapura, serial podcast Merindu Aset bersama saya, penjaga rindu Eka Putra Bahtiar Abong. Merindu sendiri berasal dari kepanjangan media ruang informasi dan edukasi. Program ini kami harapkan mampu memberikan informasi, edukasi dan juga inspirasi kepada sobat perindu aset di seluruh Indonesia. Pada seri pertama ini kita akan mengangkat tema patriotisme penjaga aset dari ujung timur Indonesia. Sekedar memperkenalkan lokasi ini, kami mengambil syuting di pos perbatasan Indonesia Papua Nugini. Di sini tempatnya sangat indah, berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, hari ini tentunya saya tidak akan merindu sendiri, bah. Saya bersama yang mewakili para patriot penjaga aset dari ujung timur Indonesia. Yang pertama, Kakak Muhammad Arif Salahuddin dari kantor pelayanan Bea dan Cukai Jayapura. Gimana Pak? Aman izin. Salam kenal. Papua aman ya? Aman. Aman, bahagia. Dan kedua ada penjaga aset dari Biro Logistik Polda Papua, Pace Sugianto. Bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah kabar. Bahagia selalu. Dan yang ketiga ada Mace Linda dari Pos Perbatasan Lintas Negara SCO. Nah, ini tuan rumah juga di tempat yang kita indah sekali saat ini. Baik, saya menarik nih, di antara kita ini semuanya pernah bertugas mengelola atau bahkan sekarang saat ini bertugas sebagai pengelola aset di unit masing-masing. Saya ingin nanya nih, pekerjaan sehari-hari Kakak Arif nih, kira-kira di Bea Cukai ini kerjanya apa? Saya sebagai pelaksana di subbagian umum, khususnya di rumah tangga. Jadi sehari-hari apa kerjanya ya tentunya jaga aset itu tadi ya, pemeliharaan, terus persediaan ya. Dan kebanyakan ya itu sih, kebanyakan kita di sini maintenance itu ya, BMN. Pemeliharaannya. Pemeliharaan itu lagi. Dan karena mohon maaf keterbatasan SDM juga, jadi nggak jarang juga saya tugas perbantuan di SCO, kalau nggak di bandara, seperti itu. Mengawasi lintas masuk barangnya. Ya, jadi juga ada pekerjaan multitasking, multitalent. Ya. Ini kayaknya biasa lah kita pegawai Kementerian Keuangan. Saya pikir Pak Sugi juga begitu ya, multitalentan. Bu Linda juga begitu. Nah, kalau Pak Sugi, bagaimana Pak Sugi? Ini saya dengar-dengar kan Bapak ini Pace sebagai korwil ya. Iya. Korwil di Polda Rolok ini ada berapa satker kira-kira, terus sehari-hari urusannya seperti apa sih Pak? Ya, kalau saya sekarang kan selaku koordinator dan sekaligus pembina fungsi tingkat satker Polda maupun jajaran. Oh, jajaran Ya, juga. saat ini memang kami menangani sebanyak 55 satker. 55 satker Pak ya? Iya. Sehingga hari-hari yang kami lakukan di situ kita memonitoring dan mengevaluasi perkembangan mereka selaku operator di jajaran maupun di tingkat satker Polda, apa-apa yang mereka terimakan mungkin dari TKTM-nya atau ada penerimaan hibah atau mungkin ada terkait berupa barang rampasan ya, karena di kita kan ada namanya barang rampasan juga atau barang sitaan. Itu pun harus kita kumpulir dan kita harus. Kalau perbekalan Pak, perbekalan juga? Iya, termasuk perbekalan. Perbekalannya itu perbekalan di Polda saja atau perbekalan semua unit Polres itu ngadain sendiri atau bagaimana Pak? Kalau perbekalan persediaan kita terkait masalah persediaan terutama perbekalan umum itu korwil yang mendatangkan seluruhnya sampai di tingkat jajaran. Oh, bos luar biasa. 53 satker tadi ya. 55 satker. 55 satker. Wah, luar biasa ini. Itulah kita sebagai korwil ya harus kita memang benar-benar ekstra dalam bekerja, bagaimana cara mencatat lalu mentransfer ke jajaran. Iya. Saya sering nih waktu itu diundang juga di pelaporan keuangan. Kalau sudah laporan keuangan kumpul jajaran itu luar biasa ya. Kalau saya terakhir bertugas di Mamuju itu skop satkernya sedikit. Kalau 53 itu saya bisa bayangkan satu ruangan dengan 2 operator ya. Wah, itu sudah penuh itu ruangannya ya. Kalau rame. Bu Linda sendiri bagaimana Bu? Kalau di PLBN itu seperti apa Bu? Ininya mekanisme kerja atau ngurusin apa di
Kalau saya sih saat ini sebagai administrasi, pengarsipan, pencatatan pengeluaran barang, Persediaan. persediaan, Ya. pengelola aplikasi Sakti gitu, Iya. saat ini. Pengelola aplikasi Sakti Iya, persediaannya. persediaannya. Oh, berarti kalau salah detail, Iya, salahnya ibu salah ini saya, berarti ya. iya. Tapi enggak lah, saya yakin sudah mahir ini, sudah master, Lumayan, apa. master catat Masih mencatat baru-baru, ya. Pak, baru-baru. Karena sebenarnya kalau saya pengalaman juga di BUMN, harusnya dan bisa dipastikan yang paling tahu cara memelihara aset itu perempuan, Pak. Iya. Iya. Kalau kita laki-laki, Ibu rumah tangga tuh. ya. Kalau kita Di mana-mana laki-laki, seperti ya. Kalau kita laki-laki, Pak ya, maaf saja, sepotong pipa. Ini sayang taruh, padahal enggak bisa, enggak diapa-apakan lagi, enggak diapa-apakan lagi. Ada mungkin perkakas-perkakas yang mungkin sudah berkarat. Harusnya kan kalau mekanisme pengelolaan BUMN enggak bisa digunakan lagi, tidak memiliki nilai ekonomis, maka harus dihapus kan. Kalau laki-laki itu, oh jangan mah, jangan mah itu, jangan mah ini Simpan masih dulu. bisa dipakai ya. Gitu kan. Makanya paling pintar, paling bisa secara natural untuk mengelola aset itu ini tanpa anu gender ya Pak, ini kayaknya perempuan ya, ini kayak Macelinda Dan ini paling teliti pula. paling teliti pula, betul, paling teliti pula. Nah, saya ingin ngangkat lagi nih, kira-kira kalau saya lihat dari wajah Pak Aceh, Kakak Arif, Macelinda ini kayaknya Pak Sugi ini paling banyak asam garam ini dalam seluruh pengalaman. dalam mengelola barang milik negara. Ini sudah berapa tahun, Pak? Ya, kalau saya itu mulai berkecimpung jadi operator atau mengawaki lah istilahnya, Iya. itu sejak tahun 2003. 2003 berarti sekarang 2025. Iya. Berarti 2022 tahun. Tidak juga. Jadi begini, saya terakhir menjadi operator di 2021. 2021, 2003, 2021, 18. Iya, 18 18 tahun. Wah, ini kalau ABG ini sudah kuliah. Sudah mau semester tengah-tengah ini ya. Iya, iya. Nah, gimana Pak? Lanjut Pak. Cuma ya itu perbedaannya dengan sekarang, ya sekarang memang ada istilah sakti ya. Sakti, Aplikasi. iya, Ya, aplikasinya. Sekarang kan mungkin lebih mudah dan mudah lebih efisien ya. diaksesnya. Kalau dulu kami zaman IKMN di tahun 2003 semua serba manual. Kami harus mencatat menggunakan mesin ketik. Terus cara mengumpulkan data dari jajaran itu seperti apa? Kan kita mengumpulkan orang itu tidak semudah itu Iya, zaman itu. betul. Belum HP juga belum terkenal. Kalau sekarang sudah enak. Pak. Iya, mungkin sekarang Internet, enak. Ya. internet. Sekarang ini generasinya Kakak Arif ini ya, yang sudah menikmati Langsung sakti. transformasi jadi. pengelolaan barang milik negara dan keuangannya. Iya. Betul sekali, Pak Cesugi. Saya juga punya gambaran waktu itu kita sudah kerja, selesai dikerja, begitu direkon selisih, puyeng lagi. Iya. Kita bongkar lagi, cari supaya ini bisa berkualitas. Kenapa? Karena memang bukti kita mengelola barang milik negara itu adalah pelaporan yang akuntabilitas Iya. yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau uangnya, barangnya selisih ini kan berarti belum repot juga. belum bisa mewujudkan akuntabilitas ya. Nah, oke. Kalau misalnya Mas Arif ini sebenarnya BUMN-nya apa saja? Kira-kira biasanya kan punya karakteristik sendiri. Ibu Linda pasti punya karakteristik sendiri. Pak Sugi punya karakteristik sendiri. Silakan Kalau kita di Bea Cukai Jayapura, mungkin yang pertama operasional pada umumnya ya, moda transportasi darat gitu. Mobil operasional kita ada beberapa. Salah satunya yang biasa kita gunakan di SKO sini gitu. pemeliharaannya, tanggung jawabnya, kita. pekerjaannya Mas Ya, Arif ya. saya. Ini kemarin udah barusan ganti ban juga ini. Oh, ganti bannya. Ya, Saya kan bahaya juga kan kalau udah halus gini, apalagi PP Perjalanan jauh. dari SKO ke kota gitu. Pengamanannya juga Ya itu lagi, kalau yang mungkin agak unik di kita agak lengkap karena ada speedboat juga, speedboat kapal patroli satu di dekat Pelabuhan Jayapura, dan kita juga dilengkapi sama senpi, senjata api, laras panjang, sama pistol. Sebelumnya itu ada revolver, cuman udah dihapuskan. dihapuskan. Iya. Taurus. Nah, kalau misalnya senpi itu berarti pengamanannya harus ekstra dong karena Ya. Kena di ini pengamanannya kayak sempinya di Bea Cukai. Nanti di Pak Polisi. Cesugi ini juga akan jelaskan kalau di
Pak Kakak Arif bagaimana nih pengamanannya? Ya, kalau Senpi sendiri kita biasanya ada dua tipe penyimpanan lah. Biasanya kalau kita lagi idle nih, maksudnya Nggak jarang pakai, digunakan? nah kita titip ke Polda. Oh, Nah, begitu. cuman kalau ini lagi musimnya atau bulan-bulan patroli gitu ya, kan kita pasti pakai itu Pak ya. Mm-mm. Itu udah kita simpen berangkas. Kita ada berangkas juga, berangkas senjata api khusus gitu. Mm-mm. Gitu. Nah, kalau Bu Linda, tadi saya masuk nih Bu di kantor PLBN, luar biasa ini gedungnya dengan peralatannya. Terus saya lihat di depannya itu X-ray tapi di depannya bea cukai. Terus saya jadi berpikir ini peralatannya Mace Linda di PLBN atau peralatannya bea cukai? Bisa dijelaskan nih kira-kira? Kalau itu kemarin tuh susunannya kayaknya sesuai dengan PRK yang sudah ada Bapak. Jadi seperti itu susunannya. Jadi barangnya milik Barangnya milik BNPP. Oh, BNPP. Jadi berarti rekan-rekan bea cukai menggunakan. Nah, jadi kalau ada pemeliharaan itu kita yang melakukannya. Tapi bisa dipastikan ada alternatif solusi ya, karena mengingat Iya. teman-teman kita dari Papua Dari Nugini Nugini. datang masuk atau orang Indonesia Misalkan datang ke keluar Papua itu Nugini, iya. harus Secepatnya ditangani. harus ditangani dengan baik, dan itu tanggung jawab Ibu Linda untuk meneruskan ke kantor pusat ya. Iya, Bapak. Iya. Berat Subsatker ya. Subsatker. Iya, oke. Ini berarti ini kita lengkap ya. Ada Satker, ada Subsatker. Pak Sugi sebagai Korwil, ada Macelina sebagai Subsatker, Mas. Luar biasa. Pas, ya. Nah, saya ingin minta cerita nih. Mungkin dari senior dulu, Pak Sugi. Kira-kira cerita-cerita pengalaman yang paling berkesan dalam melakukan pengelolaan BUMN di tempatnya Pak Sugi di Biro Logistik Polda Polda Papua ya. Iya. Polda Papua. Kira-kira bagaimana, Pak? Kalau saya pengalaman berkesan itu semenjak saya menjadi operator, itu artinya saya bisa mengenal teman-teman saya dari jajaran. Itu yang pertama. Kita bisa membangun silaturahmi, Kolaborasi, ya, saling menutupi, sinergi. ya itu. Kemudian dengan adanya simak BUMN dengan Sakti yang sekarang ini, ya alhamdulillah kita ini ibaratnya artis sebenarnya. Artis. Maksudnya, Pak? Artis ini begini, kita banyak dikenal pimpinan. Iya. Oh. Iya. Ada hikmahnya, Pak. Kita kemana? Oh ini loh operator simak rupanya. Iya. Jadi menimbulkan kebanggaan sendiri ya. Karena itu memang yang kita pengelola aset itu di Satker itu memang harusnya bagian dari orang-orang yang penting. Karena bukan nilai di dalam barang milik negara itu ada uang yang harus diadministrasikan dengan baik. Jadi barangnya diadministrasikan dengan baik berarti pertanggungjawaban akan belanjanya kepada masyarakat juga bisa kita pertanggungjawabkan ya. Lanjut, Pak. cuma gini, dulu suka dukanya Iya. kalau kita dulu sebelum artinya sampai ke saat ini ya, itu ketika kami mau mengumpulkan teman-teman dari Jajaran. kan kita 55 satker ini. Itu lagi. 55 Satker. Iya. Yang tadi ya. Iya, jadi begini ya. Saya dulu itu kalau melaksanakan rekon bukan di kantor, Iya. tapi di rumah saya. Lulu. 55 Satker. Saya tampung di rumah. Rekod di rumahnya Bapak. Wah, ini patriotik sekali nih. Dan ini saya sudah izin sama pimpinan. Izin sama ibu juga, Pak? Iya, Pasti ya. Itu pasti itu pertama. kalau Karena nggak dia izin adalah sama senior ibu daripada kita. ya, ibu bisa kaget ini. Goreng ubi, wah berapa Iya. panci ini. Lanjut, Cuma Pak. kalau di rumah itu ya kita kan bebas rapi, itu salah satunya. Kemudian tapi perlakuan ibaratnya di dalam tugas kami Pekerjaan ya santai. tetap selain santai, tapi namanya junior maupun senior tetap kita berlakukan. Iya. Itu. Kemudian juga selain itu saya juga pernah melaksanakan rekon di rumah sakit loh. Iya, Jadi suka duka. sementara sakit, Iya, opname. laporan keuangan harus selesai. Iya, harus selesai. Akhirnya dikerjakan di rumah sakit. Iya, saya di opname di Luar rumah biasa. sakit Bayangkara saat itu. Iya. Jadi dalam depan pintu ruangan rumah sakit ini
Antri itu. Antri rekon saya sambil Satgernya, iya satgernya. begitu. Di list lah 55 itu di list lah. Iya, di list. Wah, Satker Rumkit, Satker Yanma. Poli umum nih Satker kalah ini. Brimob. Ah, ya, Itu pernah itu pengalaman yang paling unik, paling luar biasa. berkesan buat saya. Luar biasa. Dan yang kedua, waktu itu saya pernah juga rekon di tahun 2009 itu di Rumah Sakit Dok 2 juga. Masuk Sama rumah dalam sakit keadaan juga? Rumah sakit juga. Sakit juga. Iya, iya. Sakit. Nah, itu yang paling ibaratnya suka duka yang saya alami saat itu. Namun dan seiring berjalannya waktu, Bosan kah? Wah, pertanyaan saya ini bosan kah? Bosan. nah itu Dengan malah jangka waktu yang tadi disebutkan itu bosan gak Pak? Atau malah menyenangkan atau juga jadi sejiwa atau seperti apa? nih? pertamanya itu memang kita ada rasa ya bosan dan dongkol. Pertama ya. Oh, pertama ya. Wah, ini jujur. Lama-lama ke depannya Jadi wah, menikmati. pekerjaan ini enak juga, Menarik menyenangkan. juga. Iya, iya. Ibaratnya itu tantangan tersendiri buat kita. Iya, 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 iya. Ketika ini cara nginputnya gimana, Iya. kemudian mencari solusinya gimana. Hubungi KPKNL. Iya. Makanya dulu begini, teman-teman di KPKNL mau tidak mau ya, saya harus hubungi sampai tengah malam. Iya, tapi direspon baik kan, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bintang 5 lah. Saya pikir enggak dikasih bintang 5, Pak. Tapi memang benar kan, Pak? Iya. Iya. Dulu itu begini. Zaman rekon IKB apa? SABMN. SABMN. Iya, pertama kali Iya. itu. Kami biasa itu mengundang teman-teman dari KPKN maupun DJKN DKM. datang membantu ke kami untuk menginput aset-aset kami. Mm-mm. Karena waktu itu kan ya Mengajari lah, saya memandu lah. selaku korwil, saya selaku juga operator satker saat itu. Ya selain saya belajar, Dipandu sama dipandu teman-teman. juga teman-teman dari mereka, dari teman-teman dari KPKNL. Artinya dari apa yang kami terima ilmu dari teman-teman dari KPKNL, Disalurkan ke nah itulah yang akan saya salurkan ke jajaran. jajaran. Iya, iya, iya. Alhamdulillah sampai saat ini, makanya selalu saya tanamkan kepada teman-teman atau adik-adik yang sekarang mengawaki operator, saya bilang bekerjalah dengan ikhlas. Itu selalu tanamkan ikhlas, karena kalau kita ikhlas dalam bekerja, insya Allah pekerjaan itu akan selalu mudah Iya, benar sekali. dan akan indah pada waktunya. Benar sekali. Nah, kalau Ibu Linda, Mahasiswa Linda ini pemeliharaannya BMN persediaan ini kendala-kendala pasti nih. Tidak mungkin setiap kegiatan berjalan lancar. Kira-kira sih apa sih? Karena setahu saya persediaan itu termasuk mengambil porsi temuan BPK, utamanya terkait stock of name atau kesalahan penginputan, kuantitas dan sebagainya yang mengakibatkan mungkin stok opnamenya berbeda dan sebagainya. Itu kira-kira ditemui atau seperti apa? Atau mungkin sudah punya resep nih dibagi. Kira-kira pokoknya mungkin seperti apa? Kira-kira silakan Ibu Linda. Ya kalau yang saya alami selama ini sih Pak, biasanya begitu kalau kita sudah stock of name, karena kita lupa untuk mencatat. Catatan Berarti itu. kedisiplinan mencatat ya. Mencatatnya, ya. Jadi kadang-kadang ambil barang lupa catat karena buru-buru. Nah, Jadi itu. BAP berita acara stock of name-nya itu beda. Oh. Pas BPK datang pemeriksaan ini kok beda. Nah, ternyata kita lupa catat. Nah, jadi punya tipsnya enggak? Tipsnya ada, jadi kalau misalnya kita lupa catat langsung aja kita foto atau di HP supaya nanti kalau misalnya kita lupa ada bukti saya pernah ambil barang ini. Nah, jadi lebih tepatnya ketika ada kejadian pengeluaran dan pengambilan memang langsung dilakukan penginputan. Cuman ya. mungkin karena ada tugas yang lain Yang kadang lain jadi lupa. lupa apa. Operatornya ada berapa? Satu saya Pak. Saya mau ini Ibu Linda belajar presidennya dari mana? Saya belajar presiden itu dari pusat sebenarnya Pak. Dari Kita pusat. ada kegiatan ya. Jadi setelah kegiatan. dari pusat kita otodidak juga. Oh, otodidak kayak main gitar ya berarti. Main gitar, belajar gitar di mana? Otodidak ini Pak. Ngeri ya. Lihat di internet seperti apa. Ya, Tetap kita dipantau dari pusat. Oh, gitu. Kontrol. Jadi, tapi selama ini aman kan persediaannya? Aman, Pak. Wes, luar biasa. Nah, kalau kita melihat transformasi pengelolaan BUMN saat ini, kan pengelolaan BUMN berada dari siklus perencanaan sampai penghapusan nih. Toh, kalau saya pribadi ya melihatnya itu kan sudah sangat bertransformasi, sudah digital, semua permohonan dengan adanya Siman versi 2 itu. Nah, ini yang datang belakangan kita tanya dong nih Kakak Arif nih. Kira-kira
digunakan seperti apa? Sudah melihat pengelolaan BUMN itu di masa depan itu sudah semakin bagaimana? Atau masih ada yang harus ditingkatkan atau seperti apa nih kira-kira? Kalau saya ya itu tadi ya, karena saya yang paling belakangan masuk ini. Nah, ya. Ya di mungkin 5 bulan Pak ya. Saya dari jadi operator kan baru 5 bulan. Cuman saya melihatnya ini sih. 5 bulan berapa tahun? 5 bulan. Enggak ada tahunnya ya? 0 tahun. Oh, 0 tahun. Oke, 2 tahunnya siap. saya jadi pelayanan di sini. Ya, dalam 5 bulan ini saya lihatnya ini sih. Kadang kita waktu awal tuh kendalanya kan memang sulit. Waktu kemarin nih kendala kami ya, itu sulit menemukan barang-barang yang dimaksud gitu, lokasinya. Jadi mungkin kurang penertiban atau rapinya itu. Cuman harapan ke depan tuh ini ya, pengennya tuh aplikasinya lebih canggih lagi seperti ini Pak. Kita bisa barcode-nya tuh sampai nunjuk lokasinya gitu. Sebenarnya bisa Mas ya? Bisa ya? Ya, jadi ketika kita mengisi detail master aset. Yang di NUP itu ya? Iya, detail master aset, nanti kita akan cetak. Harusnya kan kita akan membuat ruangan. Pertama kan memilih gedungnya, membuat lantainya, terus mengisi ruangannya. Ruangannya nanti akan menunjuk kepada barang yang kita inventarisasi. Jadi kayaknya kalau tidak salah mungkin karena Mas Arief belum bergabung di BUMN, Ya itu baru. waktu itu kita sudah melakukan inventarisasi Kementerian Keuangan baik aset non KIP maupun aset KIP. Ya. Seingat saya itu sudah. Jadi ini yang menjadi tantangan. Mungkin di Pak Sugi juga level selanjutnya kita tuh memang masih banyak barang yang belum dimutakhirkan. Dimutakhirkan daftar barang ruangannya karena mungkin Ada perpindahan. ada perpindahan ruangan itu ndak bisa tercatat dengan baik. Nah, kisah patriotis kira-kira seperti apa nih yang paling berkesan dalam pengelolaan barang milik negaranya? Mungkin ada, saya dulu. silakan Mas. Mohon Wah izin. ini 5 bulan tapi sudah punya banyak cerita nih, silakan Mas. Sebenarnya sih bukan cerita saya Pak, yang mohon izin ya. Ya. Menurut saya yang cerita menarik daripada Bea Cukai Jayapura dalam menangani aset gitu ya. Jadi mohon maaf waktu 2019 kerusuhan. Oh ya, kerusuhan Jayapura ya Pak Kerusuhan Sugi ya. Jayapura 2019 ya. Pak Sugi ya. Itu syukurnya ya syukur aja sih gitu ya. Kantor kita dibakar kan gitu. Mohon maaf. Ya. Cuman ya syukurnya lagi teman-teman itu waktu itu sangat melek gitu masalah aset. Jadi nggak serta-merta kabur tuh bawa badan, pasti bawa barang. Ya, Pasti kalau bawa barang. bawa gedung yang terbakar kan nggak Nggak mungkin, mungkin, kan? ya. Nggak mungkin. Tapi barang yang di dalam diupayakan diselamatkan ya. Barang-barang Nah, itu, vital, termasuk semua senjata. Jadi waktu itu ya itu. Jadi waktu itu di brankas kita tuh senjata masih kita pegang waktu itu Pak. Jadi mungkin masa patroli lah ya. Jadi senjata ada di brankas full itu masih sama amunisi dan sebagainya. Ini kejadian udah kebakar nih udah. Chaos banget lah ya. Api masuk, dilempari dan sebagainya. Cuman sempet di antara chaos itu dua atau sebagian pegawai itu langsung ngeh gitu ya. Itu senjata, itu barang langsung milik kita negara angkut, ini ya. Ini Di dalam kobaran api itu langsung kita angkut semua itu. Cuman ya mungkin kalau BUMN macam meja, nah itu kan ya wah, nggak ya artinya kita memiliki terselamatkan. skala prioritas dalam Betul. mengamankan aset karena otomatis ini juga masalah nyawa juga menjadi bagian dari pertimbangan kan ya. Tapi upaya untuk menyelamatkan aset negara jelas berapi-api nih karena senjata api. Betul. Gedung yang penuh api diselamatkan dengan berapi-api kira-kira begitu ya. Saya mendengarnya juga merinding kadang. Wih, senior ini keren gitu kan ya. Nah ini pasti menular ini ya. Ya tapi jangan kebakaran lagi ya bilang. Ya, bukan menular kerusuhannya ya, tapi menular jiwa Semangat patriotnya, semangat ya. patriotismenya. Keren. Nah kalau Pak Cesugi nih kira-kira nih dari sekian tadi pengalamannya luar biasa saya sampai masuk rumah sakit. Mungkin kalau patriotisme setelah di Korwil ini seperti apa? Ini kan nyusun TW kan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan sempat sakit. Lanjutkan. Yang saya penasaran itu 53 satker yang kita urus itu dengan jarak sinyal. Saya belum keliling Papua ya Pak. Saya baru di Jayapura. Dari penempatan itu saya sudah melihat Pulau Papua itu luas sekali. Luas sekali. Ini bagaimana Pak mengkomunikasikan? Ada tipsnya, triknya? Mungkin teman-teman Korwil yang lain bisa juga mengambil pelajaran dari semangatnya Bapak untuk menyusun laporan keuangan WTP harga mati kira-kira gitu ya. Betul. Wah, kira-kira Pak. Lanjut Pak. Betul sekali. Kalau saya dulu begini triknya, karena
saya ingat itu kami dikejar harus WTP selalu kan. Makanya setiap operator saya di jajaran, saya tuh mengakalinya dengan cara menyurat ke jajaran dulu, itu yang pertama. Yang kedua, saya minta supaya mereka ini dijadikan perwakilan di Jayapura. Oh, jadi perbantuan lah. Iya. Artinya sementara bekerja di Jayapura. Di Jayapura. Oh. Jadi mereka ini juga operator semangat. Iya. Daripada mereka tugas di gunung sana, Ya. susah sinyal, Ya. mau komunikasi dengan keluarga. Dan ini susah. juga pekerjaan kantor kan? Iya, betul. Makanya saya waktu itu minta saran ke pimpinan berupa surat. Alhasil pimpinan menyetujui, makanya dikumpulkanlah dulu di Jayapura dan kita taruh di satu mes. Nah, ketika dibutuhkan ini satker ini ada semua. Jadi memang sinerginya, kalau sinerginya ke dalam sudah mantap, pasti sinerginya keluar lebih mantap lagi. Itu Ya, yang membuat kami artinya Ada walaupun modal. dulu kita dianggap itu wilayah timur ibaratnya jaringan susah lah dan sebagainya, tapi kami tepis Iya. bahwa tidak semestinya di Papua itu kita harus terbelakang. Kita harus buktikan bahwa di Papua itu kita lebih power dibanding dengan kota-kota lain. Wilayah lain ya, artinya kita Seperti itu. menjadikan kekurangan kita itu menjadi suatu kekuatan dengan Betul. tips-tips, dengan mungkin pelajaran-pelajaran yang sudah kita hadapi di masa lalu untuk memperbaiki dengan lebih gesit lagi ya. Nah, ini Luar biasa yang sekali. luar biasa. Makanya dan cara itulah saya kumpulkan teman-teman di Jayapura seperti itu. Nah, artinya ya kalau tidak begitu ya itu tadi komunikasi kita tidak mungkin. Selalu kita menjadikan kendala itu berkutat pada masalah itu tanpa solusi kan. Sementara pengelolaan BUMN tidak boleh berhenti, siklusnya akan terus berjalan dan sebagainya. Nah, kalau Mas Celinda ini melihat pengelolaan BUMN seperti apa, atau mungkin ada yang mau diceritakan lagi, silahkan, terkait dengan barang persediaan atau terkait dengan BUMN, terkait dengan pengamanan. Ini gedungnya cantik sekali. Mungkin kalau teman-teman perindu BUMN melihat gedung ini, kita mengadakan kegiatan ini luar biasa, tempatnya sangat indah. Silakan, Mbak. Kalau untuk saya sih paling berkesannya tuh kita dapat mengamankan barang milik negara yang telah diambil. Oh, jadi ada yang sempat dibawa orang. Terus kita mendata barang-barang apa saja, terus berusaha untuk mengembalikannya lagi. Nah, ini orangnya berarti punya rasa kepemilikan yang terlalu tinggi ya. Bukan cuma barangnya sendiri, tapi barang milik negara juga merasa milik ya. Iya, jadi Rasa terlalu sayang. Ya, jadi terlalu. mengamankan barang milik negara tuh rasa wow, ternyata kita bisa juga, misalnya barang yang hilang itu bisa kita temukan. Iya, benar. Jadi memang upaya itu penting, artinya mindset bahwa itu bukan di zaman saya. Tentunya pasti bukan di zamannya Ibu Linda. Karena mindset itu ketika ada pemeriksaan itu hilangnya bukan saya. Nah, padahal sebenarnya ketika kita memiliki jiwa bahwa kita bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara saat ini, mau yang di masa yang lalu itu tetap menjadi bagian dari semangat kita untuk menemukan. Ini kemarin habis lelang mobil ya? Iya, benar. Laku ya? Laku. Luar biasa. Ini kalau ndak bagus penyimpanannya, ndak bagus prosesnya, maka pasti ndak ada yang mau niat beli ya. Ya. Kalau pada pengelolaannya sudah apa saja? Kalau saat ini kita baru mengajukan sekitar mungkin 119 unit untuk proses penghapusan. Penjualan. Penjualan. Persetujuan penjualan 119 unit. 190. Nah, jadi teman-teman perindu BUMN, perindu aset, kalau mau nyari barang nanti 119 ini jika disetujui maka akan dilakukan penjualan melalui lelang, Pak ya. Itu dari jajaran 50. Itu dari jajaran ibaratnya, tapi begini. Walaupun barangnya di jajaran, tapi asetnya kita sudah transfer masuk ke biro logistik. Jadi ibaratnya jadi satu paket. Jadi satu paket. Jadi istilahnya semua barang itu sudah ditarik ke logistik untuk proses. Ibaratnya begini. Kenapa kami mengambil alih biro logistik agar lebih mudah lagi? Karena kan kalau KPKNL kan yang paling dekat ya
kami di Jayapura. Jayapura. Kalau teman-teman di jajaran ya kasihan, mungkin asetnya juga banyak yang ini, akhirnya kita minta untuk kasatkernya TKTM. iya, melakukan TKTM ke Korwilnya Ya. supaya kita lakukan penghapusan satu titik dan kita bisa laksanakan satu paket secara Jadi bersama. efisiensi anggaran dapat, Ya, efisiensi waktu dapat, Ya. ya. Proses prosedurnya tidak jadi lama Ya, kan. itu. Karena kita akan berkejaran dengan proses tindak lanjutnya lagi kan. Iya. Ketika sudah laku terjual, maka ada penjualan, ada proses serah terima ke pembeli. Sudah serah terima pembeli, ada proses penghapusan lagi ya, pengajuan penghapusan ke Kita logistik kita Polri, masuk ke Aslok eselon, Polri iya, ya, Aslok. Bapak Aslok Eselon 1. Polri. Ya, nah ini luar biasa, masih panjang. Ini luar biasa cerita-cerita kita hari ini. Mungkin masih banyak yang ingin diceritakan. Ada lagi yang ingin diceritakan, Mas? Apa ya? Pengamanan tanah bangunan bagaimana? Aman kah? Oh, kalau tanah dan bangunan mungkin kendala yang kita alami ya kebanyakan yang dirasakan semua pengaman aset ya. Ya, cuman itu juga bukan menjadi kendala juga sih. Jadi kebanyakan ya karena mohon maaf mungkin bea cukai terutama itu perpindahannya fleksibel sekali, Pak. 2-3 tahun kita udah pindah nih. Jadi masa penghunian terutama rumah dinas itu pasti fleksibel. Nah, ya, jadi kadang sedikit banyak tantangan ya katakannya. Tantangan tuh ya merotasi penghuni ini gitu. Cuman kalau dikata kendala ya ini sudah bukan kendala karena banyak kita udah persuasif dan tahapan yang dilakukan oleh pimpinan langsung nih gitu. Ya, jadi memang Jadi Bapak juga sangat in charge dalam ini Pak, pengamanan aset gitu ya. ya jadi Kita rutin kalau gitu. masalah penguasaan pihak lain dan sebagainya, tentunya pendekatan awal adalah pendekatan kemanusiaan ya. Betul. Kemanusiaan, karena biasanya yang menghuni juga mungkin bagian dari kita atau Iya, tinggal masih satu keluarga lah ya. masalah komunikasi aja. Betul. Iya. Saya pikir ini yang bisa diambil pelajaran bahwa semua pasti ada solusinya Pak ya. Semua ada solusinya. Nah, terakhir nih saya mau nih teman-teman perindu aset mau dengar nih dari Macelinda kata-kata super terkait dengan pengelolaan aset. Mungkin bisa dirangkum dari berapa tahun Mace? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun itu bisa dirangkum terkait dengan kata-kata super pengelolaan aset. Silakan. Kalau dari saya tuh mungkin kata supernya tanggung jawab menjaga dan memelihara aset merupakan tanggung jawab bersama. Membutuhkan kolaborasi antara pengelola barang, pengguna barang dan masyarakat. Wis, luar Dari situ biasa. Kita aplaus ya. Ini 3 tahun saja ini ya. 3 tahun. Apalagi kalau misalnya Udah ini. Kita lanjut ke Pak Jesugi nih. Pak Jesugi kira-kira ini sudah 23 tahun. Silakan Pak. Lebih Saya senior. karena dari awal mula terbentuknya aplikasi, yaitu saya berharap dalam mengelola aset negara bekerjalah dengan ikhlas, bahkan penuh kecerdasan, itu yang utama. Dan yang paling harus kita ini harus jangan lupa bahagia. Iya. Ya, Karena kalau kita tidak bahagia, pekerjaan itu tidak akan tuntas. ya, Iya. cintai Ceria. pekerjaan Iya. kita, maka segala masalah Iya. itu dengan mudah kita lalui Kan Pak ya. beban tidak ada. Iya, beban tidak ada. Oke. Terakhir Kak Arif, silakan Kak Arif. Kalau kata-kata super Pak ya dari saya ya mungkin nggak sesuper Bapak sama. Ya, silakan. Ya, bangsa yang maju adalah bangsa yang dapat menjaga dan mengoptimalkan aset negara yang dimiliki untuk kemakmuran masyarakat. Luar biasa. Jadi memang pengelolaan aset itu Menarik. harus untuk kemakmuran masyarakat ya. Saya karena Pak Kakak, Pak Aceh, Mace sudah memberikan kata super, tentu tidak Ayo. Kalah ya. bagus juga lah kalau saya tidak. Saya selaku penjaga rindu di acara ini tidak elok kalau tidak punya kata-kata super. Saya juga punya kata-kata super Boleh, karena kita boleh, ada di timur ke barat. Iya. Jadi timur barat itu bukanlah pemisah.
Wis, Tidak, aset timur, aset barat, pengelola di timur, pengelola di barat bukanlah pemisah. Dimanapun aset itu berada, timur dan barat semuanya wajib digunakan untuk kemakmuran. Wes. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Iya. atas kehadiran kakak, Pace, Mace semua. Sehat selalu, Amin. terus Amin. berkarya, terus menjaga aset negara. Salam untuk pimpinan masing-masing. Dengan hormat saya ucapkan, bersama kita mari jaga aset negara. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Tak terasa sampai gelap kita bicara ini demi aset negara ya. Wah. Jadi dari terbitnya matahari ini pertama kali di ujung timur ini di Papua Nugini dan perbatasan Papua Nugini Indonesia ini dari terbitnya matahari kita bicara tentang terbenamnya matahari. Nah, itu Dan ini karena- kita pertama tenggelam mataharinya di sana belum Oh, iya, tenggelam. iya, ya. iya. Ya begitulah karena cintanya kepada aset yang iya. kita Negara. sampai lupa waktu.